Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Hai Bang Henry, panggil saja aku Y. Kali ini aku mau cerita tentang apa yang aku dan temanku alami sekitar 3 minggu yang lalu di salah satu apartemen di kota Bandung. Maaf sebelumnya, aku rasa ini akan menjadi cerita yang cukup panjang. Saat itu, Bandung sedang diguyur hujan sedari sore dan suasana apartemen pun tidak bisa dibilang sepi, walaupun jam telah menunjukkan pukul 23.30. Unitku terletak di lantai 5 gedung A. Kebetulan aku hanya berdua dengan temanku, sebut saja W, di dalam kamar. Selayaknya wanita jomblo yang menikmati malam minggu di kamar, dua-duanya cewek. Yang kami lakukan hanya maskeran dan dibumbui oleh pergibahan duniawi. Saat itu di kamar sebelah terdengar suara laknat. Jadi kami memutuskan untuk menyetel musik dengan agak kencang untuk menyamarkan kebisingan di kamar sebelah. FYI, di kamar yang kami sewa hanya ada dapur, satu kasur queen size, lemari besar dengan balkon menghadap pemandangan Bandung di malam hari dari lantai 5. Dan jika melihat ke bawah, yang terlihat hanyalah kolam renang cukup besar dengan sebagian tertutup es. Jangan pernah bertanya itu es dari mana karena aku juga nggak tahu. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat itu, aku dan temanku masih asik duduk-duduk di kasur menghadap langsung ke balkon yang jendelanya terbuka karena kebetulan kami sedang merokok. Dan yang tak pernah kami duga pun terjadi. Sekelebat, sosok memanjat naik dengan merangkak dari besi balkon menuju ke atas dengan menyusuri tembok. Kejadian itu begitu cepat dan meninggalkan jejak basah di jendela balkon. Namun, selayaknya dalam sebuah film, semua kejadian itu seperti melambat di mataku. Masih jelas bagaimana sosoknya dengan kulit pucat kebiruan, tubuh kurus, jari-jari atau kuku yang panjang, juga beberapa kulit yang terkelupas rapuh seperti sesuatu yang terlalu lama berada di dalam air. Sosok itu menyeringai. Ia merangkak naik dengan tubuh basah mengkilap seperti dipenuhi, entahlah itu terlihat sangat licin. Dan saat aku menoleh, temanku masih terpaku dengan mata melebar tak percaya dengan apa yang barusan ia lihat. W berkata padaku dengan tangan yang gemeteran. Kau lihat barusan? Kali ini bukan aku yang aneh, ucapnya dengan suara putus asa. Kau benar. Ada keheningan cukup lama menghampiri kami. Juga tidak ada percakapan apapun yang terjadi di antara kami. Satu-satunya suara hanyalah suara musik yang masih berputar di YouTube yang kami mainkan tadi. Setelah cukup lama terdiam bodoh, aku akhirnya memberanikan diri bergegas menutup jendela balkon beserta gordennya, walau dengan kaki gemetar. Dan tak lama setelah kejadian penampakan itu, terdengar suara teriakan melengking wanita yang sangat kencang menggema di lorong yang berasal dari kamar sebelah. Ya betul, itu adalah kamar yang awalnya bising karena suara laknat. Suara itu bahkan membangunkan beberapa kamar di depan kamar yang kami pakai dan tidak lama pihak keamanan pun menghampiri karena mendapat telepon dari salah satu penghuni kamar seberang. Sangat jelas menggema bagaimana lengkingan suara itu yang awalnya tertawa seolah menjadi hal yang amat lucu, kemudian berubah menjadi suara gemaan seseorang yang amatlah marah. Entahlah, aku dan W hanya saling berpandangan sebentar memikirkan jawaban yang mungkin sama di kepala kami. Lalu masuk ke dalam kamar, tidak ingin terlalu jauh ikut campur, dan kami sepakat tidak akan membahas ini sampai pagi datang, atau setidaknya sampai azan subuh menggema. Kali itu malam terasa sangat lama, tapi pada akhirnya kami bisa tertidur juga walau membutuhkan waktu yang agak lama untuk terlelap tanpa rasa ketakutan. Dan saat pagi datang, kami sempat bertemu dengan laki-laki yang menyewa unit tepat di depan kamar kami di kantin gedung A. Ia bilang, jika semalam wanita itu kesurupan sesuatu yang entahlah, mungkin tersinggung atau apa, karena terdengar riuhnya suara yang menggema di lorong membuatnya tidak terlalu jelas apakah yang wanita itu. Laki-laki itu bilang kalau mereka sampai di bawah lantai 1 untuk menghindari terganggunya penghuni lain. Segitu aja bang, maaf kalau Villa gak dapat kok. Nah, lanjut ya, email selanjutnya.
Halo Bang Andri, semoga email gue bisa dibaca ya. Gue rasa ini nggak akan seseram email lain sih, tapi menurut gue ini pengalaman terseram di hidup gue. Kejadian di rumah gue sendiri yang udah gue tinggalin hampir 22 tahun. Kejadiannya juga sebenarnya udah terjadi 2016, 2017an, lumayan lama. Jadi, di rumah gue ada 3 kamar. Kamar bokap, nyokap, kamar gue sama kakak gue yang cewek, dan yang terakhir kamar abang gue. Tapi abang gue nggak tinggal di rumah ini sekitar 2 tahunan, berarti sejak 2014-2015. So, kamar abang gue ini kosong. Dan juga karena gue sama kakak gue nggak mau pisah kamar, jadi kita biarin kamar abang gue ini kosong. Kakak gue ini udah kerja, gue masih SMA waktu itu. Suatu hari, karena kakak gue yang cewek ini mau nikah dan rumah ini mau dipakai buat pengajian gitu, jadi rumah ini direnov kecil-kecilan. Termasuk kamar yang biasa kita pakai buat tidur. Jadi mau nggak mau kita ngungsi ke kamar abang. Malamnya, gue nggak ngerasa apapun yang aneh sih, karena emang biasanya kakak gue ini tidur duluan. Jadinya gue mau buka YouTube sambil pakai headset, karena gue emang nggak mau mengganggu kakak gue. Setelah puas nonton YouTube dan rasa kantuk mulai datang, gue cabut itu headset, terus gue simpan HP sama headsetnya di bawah meja dekat kasur. Mungkin baru 5 menitan gue tidur, gue ngerasa sesek banget. Gue tidur menghadap kanan, dan gue ngerasa ada yang dudukin perut gue. Dan gak tahu kenapa gue ngerasa kayak gue masih pakai headset dan masih dengerin lagu. Padahal gue yakin 100% gue selalu lepasin headset sebelum tidur. Gue gak tahu itu gue dengerin lagu apa, tapi volumenya bener-bener keras. Anehnya, gue di situ kan ngerasa kayak denger lagu pakai headset dan volume full, tapi gue bisa dengar suara cekikikan seseorang, tapi sumbernya bukan dari headset itu. Parahnya lagi, gue dengar banyak suara cekikikan ditambah sesuatu yang dudukin perut gue ini, kayaknya agak loncat-loncat di perut gue. Idih. Gue di situ cuma bisa baca surat pendek sambil ketakutan banget. Setelah kurang lebih 5 menit, akhirnya gue bisa sadar dan bangun. Bener aja, ternyata headset dan HP gue emang ada di meja. Singkat cerita, kakak gue akhirnya nikah, otomatis kita gak bisa tidur bareng lagi dong. Sekarang gue tidur sendiri di kamar abang gue, karena kamar gue sebelumnya dipakai sama kakak gue sama suaminya, sekiranya kalau mereka mau datang ke sini. Sebenarnya gue agak ogah juga tidur di kamar abang gue ini, tapi ya mau gimana lagi, akhirnya kamar abang gue jadi hak milik gue. Setiap malam gue selalu digangguin. Gue udah sering bilang ke bokap nyokap kalau gue sering banget ketindihan. Bahkan setiap malam gue ketindihan. Tapi mereka cuma bilang cuma perasaan aja kali, sering sholat aja di kamar itu. Mak gue juga sering bilang begini nih. Ya udahlah, mau gimana lagi kan ya, nggak ada yang percaya sama gue. Suatu malam, kayak biasa, gue main HP dulu sebelum tidur, nonton YouTube, scroll IG, scroll Twitter. Pokoknya nggak tahu kenapa gue malas tidur aja semenjak gue sering ketindihan. Malam itu akhirnya gue maksain buat tidur dan lagi-lagi terjadi. Gue ketindihan lagi kayak biasa. Gue ngerasa ada yang nindihin gue gak bisa gerak, dan ada yang bisik-bisikin gue. Gak jelas sih bisikannya apa, cuma kayak was-was aja. Gue cuma baca bacaan pendek dan akhirnya kebangun. Gak lama gue tidur lagi, dan gue ketindihan lagi. Kali ini ketindihannya agak lama, dan yang bisikin gue ini gak cuma satu makhluk, karena yang gue denger ada suara cewek sama suara kayak kakek gitu. Yang cewek masih gak jelas, sedangkan yang kakek-kakek ngikutin gue baca bacaan. Di situ gue takut banget dong, karena kakek-kakek ini ngikutin gue baca bacaan. Dan saat itu juga gue akhirnya bisa buka mata. Dan ketika gue buka mata, ada wujud cewek rambut panjang, tanya merah, kulitnya agak hitam, terus kedua tangannya dia taruh di pipi sambil bilang, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah. Di situ gue benar-benar nge-freeze sekitar 5-10 detik, dan akhirnya gue bangun. Gue pikir itu mimpi karena sosok itu udah nggak ada. Gue bangun dan gue lari ke kamar nyokap bokap gue. Gue ketok tuh, mereka nggak nyaut sama sekali. Mungkin mereka terlalu nyenyak karena posisi waktu itu jam 1 atau jam 2 tengah malam. Akhirnya gue minum dan balik lagi ke kamar. Pas gue balik lagi ke kamar, gue lihat diri gue lagi tidur berhadapan dengan sosok yang tadi. Dengan sosok yang tadi masih terus-terusan bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan akhirnya gue bangun lagi.
Gue sampai sekarang nggak tahu itu mimpi dalam mimpi apa gimana, tapi gue bener-bener bisa ngerasain sesaknya badan gue waktu ketindihan. Dan gue yakin gue bisa ngerasain minum waktu itu. Malam itu gue nggak bisa tidur, gue main HP sampai subuh dan gue baru tidur paginya. Sampai sekarang gue masih lumayan sering ketindihan, tapi nggak sesering waktu awal pindah ke kamar ini. Nggak tahu kenapa. Sekarang rasanya udah pasrah aja. Setiap ketindihan sekarang gue kayak udah biasa. Cuma baca-bacaan, pas sadar gue main HP bentar, terus tidur lagi, kayak udah terbiasa gitu. Tapi untungnya sosok itu nggak pernah ada lagi, dan gue harap jangan pernah ada lagi. Sekian cerita gue, sorry kalau nggak seram, dan sorry juga kalau penulisannya kurang lebih atau kurang. Stay healthy everyone. Stay healthy, thank you so much for your email. Yo. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Halo bang, salam kenal. Panggil aja gue Yamaha. Oh ya, tolong email gue ditutupin ya biar para penonton nggak tahu. Sebenarnya aku udah coba beberapa kali kirim, tapi untuk diriku yang nggak pernah pakai email kesulitan buat mengirimkan surat ini. Moga-moga kali ini bisa. Oke, kalau berhasil langsung baca aja. Oke, ya mantap. Yang ingin aku ceritain adalah kisah nyata aku kalau nggak salah sekitar 9 sampai 6 tahun lalu. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, soalnya pelajaran bahasa Indonesia gue jelek. Kalau ada yang salah bisa dibenerin, sama maaf kalau waktunya timelinenya kelamaan, soalnya ingatan aku agak samar-samar. Oke, langsung aja. Itu semua berawal dari suatu malam yang gelap. Itu sekitar jam 1:30 sampai jam 2 malam. Aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. BTW kamar mandi aku di belakang rumah, dan belakang rumah aku itu gelap, gak ada cahaya kecuali jika ada sinar bulan. Aku yang masih penakut kalau soal hantu dan sebagainya, ragu mau ke belakang. Tapi karena nggak ketahan, ya udah cari senter buat penerangan. Abis ketemu, aku langsung ke belakang nyelesain ulasan alam. Abis itu aku kembalikan senternya, terus mau lanjut tidur. Atau itu niatannya. Aku berhenti karena ngelihat ibu aku tidur pules di dekat tempat tidurku. Diriku yang ngelihat ibu tidur tanpa selimut padahal udaranya dingin, padahal gua aja biasa lepas baju. Gue sebagai anak yang peka pergi mengambil selimut di ruang yang lain yang gak kepake. Aku selimutilah ibuku. Tapi setelah itu ada yang aneh kepada gua, yang awalnya baik-baik aja tiba-tiba ngerasa emosi, marah gak jelas sambil nangis. Nangisnya gak bersuara atau gua tahan biar gak membangunkan ibuku. Terus gua mulai memukul angin di hadapan gua. Aku tahu itu aneh dan entah kenapa gua biasa aja. Setelah itu waktu berlalu, jam menunjukkan angka 2:25. Gue baru sadar, rasanya mulai lega. Terus aku merasa ada sesuatu di belakangku. Aku mau berbalik dan melihat ke arah belakang, gak sengaja ngelihat keluar jendela rumah yang mengarah ke halaman belakang rumah. Aku melihat sepasang mata merah menyala menatap aku dari balik jendela. Untungnya itu hanya sekilas. Kemudian aku berbalik kembali menuju tempat tidurku. Terus tiba-tiba aku merasa ada sesuatu di belakangku. Diriku ingin berbalik dan melihat apa itu. Tapi entah kenapa insting aku berkata, "Tidak!" Terus aku merasakan ada sesuatu di pundak kiriku. Tentu saja aku melihat ke arah pundak itu. Aku melihat asap yang gelap itu menyerupai sebuah tangan ukurannya sebesar kepala aku. Tuh. Apa aku takut? Tentu saja, masa enggak? Aku yang waktu itu berusaha untuk tenang dan berusaha enggak menghiraukannya. Tiba-tiba kepalaku menghadap ke atas dengan sendirinya seperti dipaksa gitu. Padahal aku tidak mau melakukan itu karena itu aku melihat makhluk itu. Ukurannya besar sekitar 1,8 meter atau lebih. Tubuhnya menyerupai sebuah asap hitam gelap dengan mata merah menyala menatap aku yang lebih kecil darinya. Aku hanya bisa untuk tetap diam di tempat dengan gemetaran dan nafas yang gak beraturan. Kemudian aku pingsan dan terbangun di tempat tidurku. Aku harap itu hanyalah sebuah mimpi, atau itu yang aku kira. Oke, sampai di sini aja dulu ceritanya. Nanti aku kirim lagi kelanjutan ceritanya. Gua Yamaha dan sampai jumpa lagi. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye.